Halo Ibnu, balik lagi nih. Apa kabar kalian? Gimana? Aduh, lagi beberapa hari terakhir ini apa ya? Belum upload lagi nih Ibnu. Karena jujur lagi apa ya? Agak capek. Lebih ke fisik ya. Badan-badan lagi agak capek. Sampai akhirnya niatnya ntar dulu lah, istirahat dulu. Malah bablas. Oke Ibnu, gimana nih kabar kalian? Kemarin terakhir, maksudnya di bulan Juni itu sempat ada tanggal merah di hari Jumat. Sempat ada tanggal merah di hari Jumat. Kalian sempat liburan gak nih? Itu kan long weekend tuh ya. Kalau gue sih jujur enggak, cuman rebahan, gue istirahat karena capek. Karena fisik capek juga gitu kan. Jadi ya kaum rebahan terus introvert butuh recharge sendirian itu kan, me time. Kayaknya lebih nikmat ya. Itu kalau gue ya, itu kalau gue. Nah, kalau kalian gimana nih Ignois? Kira gue jalan-jalan nih. Waduh, soalnya gue sempat ngelihat jalanan itu macet ya, cukup macet di Puncak, di Sukabumi, di Bandung itu cukup macet. Jadi ya mudah-mudahan sih walaupun macet eh, tidak terlalu berdampak buruk ya. Jadi tetap masih bisa jalan, masih tetap bisa nikmatin liburannya. Oke, please, hari ini gue lagi mau ngebahas topik itu kayak tadi gue sempat kepikiran itu apa ya, kayak di kitanya bahagia tapi terdapat rasa bersalah gitu. Gimana ya, apa yang cocok ya katanya, mungkin kayak eh, bahagia di atas penderitaan orang lain ya, kayaknya terlalu kasar gitu. Jadi gue kayak apa ya, sempat kepikiran hal itu gitu karena kayaknya gue bahas topiknya seru dan menarik nih gitu. Jadi kayak kita bahagia tapi ada rasa bersalah gitu karena ada orang lain yang ngerasa dirugikan atau ngerasa menurut menurut kita tuh dirugikan gitu loh. Nah, jadi topik ini kayaknya pengen gue angkat, pengen gue bahas gitu ya. Cuman gue lagi sambil nyari judulnya juga apa gitu ya. Cuman ya udahlah, oke gitu guys. Oh ya, kalau masih ada yang dengerin sampai saat ini, terima kasih banget. Tolong bantu dan support ya, subscribe, like, comment, and share gitu ya, untuk jadi media dimana kita bisa sharing. Kalau misalkan kalian butuh sharing tentang me time atau apa, sharing aja, nggak masalah. Gue juga kadang, gue nggak tahu kenapa ya, ini intermezzo aja ya, maksudnya di luar topik. Gue tuh orang yang kalau karena gue ngobrolnya sama temen-temen deket ya, temen-temen maksudnya ya temen-temen gue yang deket gitu, kadang kalau nggak ngobrol sharing apapun itu kayak otak gue tuh nggak jalan, kayak otak gue tuh buntu itu kalau gue. Makanya kenapa ya, kalau Ibnois punya cerita dan ingin sharing aja, bang tolong bawain cerita ini dong misalkan kayak gitu, siapa tahu bisa gue bawain dan gue kemas dengan baik ya, maksudnya ya dengan caranya gue gitu. Semoga informatif, edukatif juga gitu kan. Jadi ya setidaknya entertainnya itu bukan yang hiburannya, yang bukan yang kayak settingan yang dalam tanda kutip gitu ya, tapi lebih ke sharing gitu loh, entertain, sharing, podcast monolog gitu. Oke, noise. Jadi kenapa gue pengen bahas topik ini tuh, gue inget dulu itu garis besarnya adalah gue itu jatuh cinta sama orang yang sama, dan
ternyata temen gue ngerasain perasaan yang sama ke orang yang sama. Jadi gue sama dia nih menyukai sosok cewek yang sama gitu loh. Dan bodohnya entah bodoh entah lucu gitu ya, kita ini nggak saling cerita, kita nggak saling sharing, karena kita kalau kalau di gue ngerasa karena belum siapa-siapa, yang ngapain gue sharing gitu loh, ngapain gue curhat, karena gue ngerasa bukan siapa-siapa, ya udah cuman seneng aja. Jadi gue masih keep gitu, nggak cerita. Dia ya temen satu kelas gue juga gitu kan, temen tongkrongan juga, main futsal bareng. Cuman nggak tahu kenapa gue nggak tahu siapa duluan yang suka, gue nggak tahu. Gue taunya itu setelah di akhir gitu. Jadi gue agak cepetin gitu. Gue taunya itu di akhir, ternyata teman gue ini menyukai sosok perempuan yang sama gitu. Jadi oke, kita mulai. Jadi gini, gue dulu SMP itu naksir sama ceweknya itu di luar dugaan. Jadi gimana ya, gue agak lupa ingat, cuman kayaknya garis besarnya gue ingat. Jadi gue nggak sengaja sama dia itu ketemu di kantin. Awal mulanya ketemu di kantin, terus gue ngeliat itu kok lucu ya, orangnya cuek jutek gimana gitu, tapi kayaknya orangnya bawel gitu. Itu yang gue rasain. Nah, singkat ceritanya adalah ya berapa bulan atau berapa minggu gue lupa, kalau nggak salah sih udah bulanan itu, dari awal kenal sampai PDKT sampai akhirnya gue nembak gitu ya. Seingat gue itu sekitar 3 bulan gue PDKT. Nah, jadi ini gue cerita, gue cepet-cepetin nih selama 3 bulan. Pertamanya itu yang tadi gue bilang, gue tertarik atau gue tahu dia itu di kantin ketemu, oh ternyata dia itu kelas 8-12 gitu, sedangkan gue kan kelas 8-8. Nah, singkat ceritanya, seiring berjalannya waktu tahu lah kalau gue pengen kenalan sama dia, kalau gue suka sama dia, kalau gue tertarik. Tapi yang nyampein temen gue. Jadi ada salah satu temen gue main futsal itu ternyata satu kelas sama dia. Ya gue namanya cowok juga, temen gue nya cowok. Nah, gue bilang ke dia, tolong kenalin dong gitu. Kenapa? Emang namanya siapa? Si A lah, anggaplah gitu. Oh ya udah, terus gue sampein kata dia. Singkat ceritanya tahu kita lihat-lihatan, kita saling pandang, tapi gue nggak punya kontaknya dia tuh, gue nggak punya. Tapi gue udah mulai berani kayak beliin dia makanan, beliin dia es kayak gitu. Tuh gue udah mulai berani tuh. Ya masih cinta monyet lah ya, Hypnoise. tapi seru karena perasaan yang kita rasain kayak kayaknya gue jatuh cinta deh sama dia, kayaknya di dunia ini tuh gue nggak bisa hidup dia tanpa dia gitu. Itu masih ada perasaan itu tuh masih ada. Ya, singkat ceritanya lagi, gue sama dia ini kenal lah, sempat ngobrol, mau pulang kayak gitu kan. Iya, mau pulang. Emang tinggalnya di mana? Di situ gitu kan. Ternyata rumahnya ini sama rumah gua beda RW. Gue baru tahu kalau itu ternyata beda RW gue sama dia. Ibaratnya gue RW 3 gitu ya. Dia ternyata RW 9 gitu. Tapi di jalur yang searahnya sama. Itu gue baru tahu.
Nah, singkat ceritanya lagi, ini udah berapa bulan lah ya, udah hampir 2 bulan lah. Ternyata temen gue yang tadi gue bilang itu kita suka sama cewek yang sama, udah nembak. Gue nggak tahu gimana proses kenalannya dia, gue nggak ngerti gitu ya, karena kita kan nggak saling cerita ya. Tiba-tiba di satu pagi sekolah tuh ya kan, ya namanya masuk pagi kan masih masih belum ada guru gitu ya. Dia cerita, weh Ip, gue habis nembak cewek, kayak gitu kata dia tuh. Wih, keren loh. Terus gimana? Aduh, belum langsung dijawab, katanya nunggu waktu ya, gitu. Itu kata ceweknya. Ya gue mikir kan, wah bentar lagi temen gue punya pacar nih gitu kan. Tapi di sini gue tetap masih belum tahu kalau ceweknya itu adalah cewek yang sama yang gue suka. Singkat ceritanya, dia bilang kayak gitu, si ceweknya ini minta waktu untuk bisa ngejawab. Nah, gue sama dia ini, sama si cewek itu udah mulai kontek-kontekan, SMS, zaman dulu masih SMS. Udah mulai SMS walaupun jarang, karena gue bingung kan, gue nyari topik apa gitu ya. Singkat ceritanya, semingguan kalau nggak salah, iya semingguan, temen gue ngabarin kalau dia ditolak gitu kan, karena gue belum ada perasaan apa-apa ke lu. Gue nganggep lu tuh sebagai temen, lu tuh sosok yang kayaknya cocok jadi temen gitu, kata dia gitu. Wah, gue bilang udah deketin aja dulu, siapa tahu nanti dia luluh, gue bilang gitu kan. Respon gue kayak gitu. Di sini posisinya gue masih tetap belum tahu gue. Ya gue biasa aja gitu kan. Sampai suatu ketika salah satu teman kelas gue itu ngeliat gue lah ke kantin bareng sama si cewek ini. Itu pertemuannya nggak sengaja, sama-sama mau beli mie Sakura. Zaman dulu kan mie Sakura kan hype banget ya di SMP gua. Makan gini. Loh, kamu makan ini juga? Iya. Pesan, akhirnya ngobrol. Sampai akhirnya ngobrol, mie dia jadi, mie gua jadi. Kita jalan bareng ke kelasnya dia. Gitu kan. Ya tahu sendirilah. Cowok speak ya kan, untuk curi-curi waktu bisa deket terus gitu. Sampai di depan kelasnya, yaudah aku masuk kata dia. Iya aku balik ya. Udah tuh, gue senyum sendiri dong karena gue seneng ya kan. Nah ternyata salah satu temen gue itu ngeliat, weh lu kok kenal sama si A gitu kan. Iya, gue lagi PDKT secara nggak sengaja sih, cuman PDKT banget sih belum, gue bilang, cuman gue suka aja, seneng. Sampai akhirnya temen gue ini ngasih tahu, lah lu emang nggak tahu cewek yang dimaksud sama si B, teman gue inilah ibaratnya gitu ya. Si B siapa emang? Dia sih pernah curhat ke gue. Nah ini gue sambil jalan nih di lorong sekolahan mau ke kelas gue gitu kan. Ya ceweknya itu yang tadi lu ajak ngobrol katanya. Ah masa lu? Yang bener, kok dia nggak bilang ke gua? Bentar, gue jadi bingung kan. Dia PDKT udah berapa lama ya? Kayaknya hampir sebulanan deh kata dia. Lah dia waktu curhat sama gue dia lagi deket terus nembak apa segala macam, dia nggak bilang sosoknya sih. Dia cuman, gue udah nembak tapi disuruh nunggu nih kata dia gitu. Nah itu ceweknya itu yang tadi bareng sama lu kata dia gitu. Nah singkat cerita gue jadi, masa iya sih? Gue konfirmasi lah, gue tanya langsung,
Nyampe kelas gue tungguin kan, karena teman gue belum datang. Gue tungguin sampai akhirnya dia datang. Ya udah tuh gue tanya, wah emang cewek yang lu maksud si A? Iya. Wah lu kacau, lu kenapa nggak ngomong? Lah kenapa emang, katanya dia gitu. Gua itu juga lagi PDKT sama dia, tapi gue belum nembak, gue belum PDKT yang bener-bener PDKT, belum. Gue bilang gue baru sebatas suka aja. Gue tahu namanya, gue tahu tinggalnya di mana. Serius lu, kata dia gitu. Singkat ceritanya blah, di satu sisi gue seneng dong, karena di momen itu gue tahu cewek yang dia suka ternyata sama. Nah terus gue nanya kan, konfirmasi, kalau lu udah jadian bener, gue minta maaf, gue nggak tahu. Gue bilang, gue ngomong gitu, gue ngopen. Ternyata dia jawab, anjir lu tahu nggak, gue ditolak, kata dia. Dia jawabnya gitu. Dan lu tahu hati nurani gue bahagia, men. Tapi nggak gue ungkapin. Serius lu, gue ngiranya lu udah jadian, anjir gue nggak enak. Gue bilang, kalau lu emang udah jadian ya gue mundur. Gue bilang gitu. Dia bilang, iya gue ditolak sama dia, gini segala macam. Lah emang lu dari kapan PDKT? Ya singkat cerita, gue sama dia selisihnya itu sekitar 1 mingguan. Dia lebih kenal dulu, dia lebih tahu dulu, sedangkan gue itu minggu depannya gitu. Sampai akhirnya ya udah, di satu sisi gue kayak ngerasa bahagia gitu loh, tapi ada rasa bersalah. Ini temen gue dari SD, main futsal bareng kayak gitu. lucu cinta monyet ini tuh lucu. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak gini juga, atau ngalamin hal yang seperti ini gitu? Kalau misalkan kalian pernah ngalamin, tulis di kolom komentar, like and subscribe channel ini. Oke, Ibnuis, bye bye.